Bram, tidak. Mas Bram, no. Maafin ayam, Bunda. Mas Bram, ini gara-gara Hello Kitty. Bunda, udah dengar dulu ayam, Bunda. Maaf, kalau ini bukan Mas Bram. Mas Kram. Saya adalah pemeran pengganti kalau Ashraf Ashraf lagi nggak ada, saya yang meranin. Karena mirip suka kita. Bagian dari belakang kali ya. Jadi, oh my god, sinetron terbanyak penonton tahun ini adalah Catatan Hati Seorang Istri. Gini, kita praktek adegan dulu. Iya. Lo jadi Hello Kitty-nya, jadi Cut Meriska. Aduh, Ya. digebukin. Ceritanya kamu lagi nganterin makanan sahur. iya. Kamu tiba-tiba muncul di belakang. Kamu Kan Hello Kitty-nya gitu. tapi pas nganterin makanan sahur kayak begitu, dia ceritanya udah tobat. Oh iya, udah tobat. Iya, Sat. Nggak seru ah, yang dulu aja. Iya, oke. Boleh lo gini. Mas Bram lagi. Mas Bram. Mau sahur apa? Aku bawain orek kecoa. Sudahlah. Ngapain lagi kamu ganggu aku di sini? Aku nggak mau kamu ganggu aku dengan istri aku. Mas Bram. Aku nggak mau kamu nyakitin dia. Mas Bram, kok bukannya beda yang di TV ya? Tuh. Lihat mirip sama gue kan? Lo udah pingin. Bunda, tunggu Bunda. Aku mau pergi. Aku Mas mau ngomong Bram. sesuatu, Bunda. Nggak usah. Mas Bram, kenapa THR nggak dapet? Itu bener banget. Karena udah mau dekat Lebaran, tangisannya pasti beda. Please. Sudahlah, jangan lagi kau ganggu aku. Ini adalah anak yang dikandung oleh suamimu, Mas Bram. Ini Kamu jangan ada di sini. kok suaranya Doraemon. Tapi ya, semua penonton kalau lihat Mbak Hana, baru Mbak Hana keluar aja langsung nangis loh. Kak Sangking tuh karakternya tuh emang tersiksa banget ya Mbak Dewi. Capek nggak sih syuting nangis melulu? Capek. Apa emang di sebelahnya udah ada cabai gitu? Capek, memang capek banget. Tapi Capek. ternyata di skenarionya dan dari bukunya sendiri Catatan Hati Seorang Istri memang ada sosok-sosok, banyak sosok, nggak cuma satu Hana, tapi banyak sosok Hana yang ada di sekitar kita, yang mungkin mereka dirahasiakan, tapi mereka adalah sosok wanita yang hebat, mungkin ada di sebelah Anda saat ini. Ayu Dewi lagi mengalami hal yang sama mungkin. Ya, bahwa menjadi seorang istri itu ternyata kadang-kadang dipandang sebelah mata. Iya. Dan ternyata banyak perjuangan yang harus mereka alamin, tidak hanya keluarga tapi membesarkan anak, menjawab semuanya. Dan saat ada masalah-masalah seperti KDRT, single parent atau bahkan dikhianati, Iya. itu menjadi sesuatu yang apa ya? Mau nggak mau harus dihadapi. Mau nggak mau dia harus hadapin, dan mau nggak mau kita lihat apakah dia kuat atau enggak. Karena memang ujung tombaknya itu wanita. Di sinetron ini ceritanya sangat menggambarkan seperti itu ya. Kalau pesan yang pengen disampaikan tuh apa dari cerita-cerita atau setiap episodenya CHSI? Pesan-pesan yang mau disampaikan adalah di setiap episode pasti ada pesan moralnya. Tapi yang pasti bahwa yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Makanya semuanya bilang, ini kenapa sih Bu Hana nggak kenapa gaplok aja tuh yang Hello Kitty atau Karen atau apa? Itu bukan Hana. Hana di sini itu memang orang yang paling sabar di dunia ini. Dan memang dengan kesabaran justru dia bisa memenangkan kembali suaminya. Tapi apa yang terjadi memang butuh proses. Dan itu perjalanan yang panjang, dan kadang-kadang air mata itu mahal dan menjadi guru yang menyakitkan tapi guru yang baik juga. Lo takut nggak? Takut Kalau apa? hal yang sama akan kejadian dalam Udah hidup? kali dulu. Ya maksud sekarang. Oh iya. Oh pantes. Berarti cara mendalami Hananya tinggal inget-inget apa nih? Tinggal memori-memori digali. Dulu kan. nangisnya kayak gitu tuh. Wah. No.
Ya pokoknya sebagai perempuan pasti kita punya pengalaman di mana laki-laki kadang-kadang suka meremehkan perasaan wanita. Benar, Mbak, benar. Bu Ayu maksudnya sama yang dulu kan, bukan sama yang Kalau sekarang. sekarang saya udah happy. Iya kan? Dulu curhatnya juga sama gue kan. Sama-sama korban nih kita. Hello Kitty-nya banyak nggak dulu? Bapak yang saya? Ah. Jangan saya ngomong Pak, tapi lumayan Pak. Tapi di sini kita tidak ingin menjelekkan siapapun. Di sini kita juga tahu Hello Kitty bukan orang jahat. Sebenarnya dia baik, tapi kita belum menggali aja Iya, kenapa terpaksa alasannya. dia, ya. Kenapa dia seperti itu? Pasti ada ceritanya juga. Kita belum sampai ke situ. Jadi menurut kamu yang salah Mas Bram apa Karin? Kalau yang salah tiga-tiganya. Kamu salah juga? Iya salah. Salah istrinya apa jadi? Mungkin salah istrinya adalah dia tidak sensitif, tidak perhatian dengan suaminya sehingga dia terlena dengan mungkin pekerjaannya, dia lupa komunikasi, mengingatkan suami itu juga menjadi tugas seorang istri loh. Untuk mengingatkan suami, ayo sholat bareng, ayo kembali ke jalan yang benar. Mungkin. Itu PR yang seolah nggak berat tapi ternyata bisa berdampak panjang kalau nggak di maintain. Ya, it takes two to tango. Aduh bahasa Inggris. Saya cari di Google Translate dulu deh. Pokoknya kita jangan pernah menyalahkan orang lain karena kadang-kadang kesalahan justru ada di diri kita sendiri. Bener-bener. Tapi Nah. itu pernah nggak kepancing emosinya tuh waktu acting? Kalau Hello Kitty kan bener-bener kayak Kalau- Hello Kitty lagi namanya lucu banget Nah, ya. gimana kalau Hello Kitty juga kita datengin sekarang? Takutnya diserbu ibu-ibu. Ini yang buat penasaran ibu-ibu sahabat dahsyat, gimana kalau Hello Kitty dan juga Hana bertemu di panggung dahsyat ini dan akan bertemu langsung dengan Mas Bram. Serius? Sofi, jaga adik kamu Sofi. Bilang adik kamu jangan ganggu lagi kehidupan aku dengan Hana. Setahu saya Sofi yang jerapah-jerapah anak-anak itu Sofi siapa? Kakaknya Karin. Oh, oke. Penonton setia Oh, CHS. setia, luar biasa. Tapi kita boleh tepuk tangan dong buat CHS yang sudah membuat dan menjadi inspirasi. Karena saya kalau nonton, kadang-kadang yang saya lihat bukan sinetron, tapi di bawahnya kan ada Twitter berjalan. Iya, Oh iya benar live Itu langsung. responnya tuh, waduh. Luar Bahana biasa. sabar, Bahana. Ada yang doain Bahana panjang banget doanya pakai Twitter. Soalnya sekarang Bahana lagi kena kanker rahim. Kanker. Dan itu juga menjadi masalah yang cukup besar. Stadium 2 ya? Stadium 2. Saya tahu. Ya selain kanker rahim kan perempuan-perempuan banyak hal-hal yang tentang kewanitaannya yang menjadi masalah yang harus kita angkat. Ada kanker payudara, kanker rahim, dan ini masalah yang cukup serius yang harus kita Ya, semua orang sama-sama tahu ya. saling menguatkan. Ternyata prosesnya seperti ini, nggak cuma sekedar gitu doang, harus Iya. kemoterapi, ya Panjang. banyak hal panjang. Dan ternyata juga selain ceritanya yang berdampak ke masyarakat juga ternyata nih jadi trendsetter juga. Jilbab Mbak Hana katanya Iya, juga jadi di hijabnya, mana-mana di ya. Saya itu tuh ke mall-mall, hijab Hana, hijab Hana, hijab Hana. Biasa loh. Karena tahun kemarin tuh kaftan Syahrini gitu. Tahun ini hijab Hana. Gamis uya kuya. Tuh ada Lihat fotonya dong. di belakang. Jilbab Hana. Ini Mbak Dewi sendiri yang punya inspirasi atau memang kan Mbak Dewi ini kita tahu ya Dewi Sandra itu dari dulu dari sebelum pakai hijab tuh memang ngomongin fashion tuh udah nomor satu deh, dia selalu jadi trendsetter dan selalu kita contek-contekin gayanya. Gedenya bareng Uya sama Hana. Gede di mana? Bapak di Pengkolan sana gedenya. Zaman gua toko kita kan Toku ya. Toku. Dulu Toku, sekarang Toku. Ini gimana nih? Aku rasa mungkin karena penonton yang sangat setia menyaksikan catatan hati seorang istri, Iya. saking cintanya dengan Hana, Iya. akhirnya ini adalah apresiasi terhadap sosok Hana. Jadi intinya siapa bilang tayangan TV kadang cuma menghibur, tapi ternyata banyak yang mengedukasi, banyak yang penuh dengan informasi dan justru banyak yang menginspirasi Insya Allah, juga. insya Ya. Allah. Selain Semua bulan atas izin Ramadan. Allah. Amin. Amin. Ini, tapi gue mau tanya dulu. Apa? Lo nih, Ya. kalau andai kata Dewi dalam Sandra nih kehidupan ya, lo, bukan Hana ya? Iya, Dewi Sandra Oke, dalam Dewi kehidupan Sandra. lo ketemu dengan orang yang persis sama kayak Hello Kitty dalam kehidupan lo. Ya, Lo bakal sesabar itu gak? insya Allah.
Begitu ya? Jadi saking lo mendalami peran lo, sampai lo kehidupan sehari-hari. Aku merasa dengan senyuman kadang-kadang kita juga bisa mengalahkan yang namanya kejahatan. Tuh Astrid dengerin, Trit. Tiru Dewi Sandra. Saat, iya dong. Di situ keimanan kita justru di keimanan. Di sini keimanan akan diuji. Seberapa besar sabarnya kita, seberapa tahan bantingnya kita, ya Allah pasti akan menguji. Itu memang dari sananya kan Allah. Apakah engkau mengira bahwa kau tidak akan diuji dengan orang-orang yang kau cintai dalam bentuk anak, perusahaan, dan bla itu di Arab. Apalagi dulu di dalam ceritanya juga diuji kan? Diuji Keadilan banget. Tristan juga ada kan? Ada Tristan juga, bos gua ya itu bener THR Mobil nggak gue dapet. syuting lo 2 hari lo. Oh Itu ya? mobil lo? Yang Oh, hitam yang ada panjang. gensetnya. Syuting genset. Hah? Enak aja. Limosin Uya-Kuya masuk di CHS. Luar biasa, biasa. terima kasih. Uya-kuyanya kapan masuk ke Apa? CHS? Ya. Nanti kalau Mas Bram lagi gak enak badan saya gantiin. Mas Bram nyamar. Iya, iya. Mas Bram nyamar. Oh, jadinya drop banget ya. Tapi kalau lawan main sendiri di sana yang paling menggugah hati tuh, menggugah selera siapa? Apa Hello Kitty tiap ketemu dia tuh. Jadi emosi beneran apa gimana gitu? Yang bener-bener bisa mancing air mata itu Rosi. Rosi anaknya. Itu anak aku. Ngerti nggak? Ada yang mukanya kayak udah ngerembus. Kenalin, ini Mas Bram di rumah saya. Bicarain final loh. Makanya nih, diundang sama dia langsung sini. Baik dong ini, dari pagi sampai pagi syuting mulu. Tapi begitu diminta, tolong dong kita mau surprise. Demi Pika. Oh. Syutingnya dibatalin loh. Colak. Colek duluan. Bener kemarin makan bareng. Kemarin makan ini. Iya, cinta lama bangkit dari kubur. Pertama sebenarnya gue ngajakin dia jual mahal dia. Oh dia nggak Nggak mau? mau pertama. Sok banget. Udah untung ada yang ngajak kan sebulan ini nggak ada yang ngajak. Makanya. Aduh iya. Tapi Baimo kan di sini juga berperan sebagai Helmi Yahya ya. Bukan Helmi Yahya. Oke. Jadi Hello Kitty kan? Helmi Kitty. Tapi Pika pasti tahu nih, nggak mungkin nggak tahu. Perannya di situ Nonton gimana nggak? karakternya? Kamu nonton nggak? Nonton Aku nggak? nonton dong. Tiap hari dia nontonin. Tiap hari sambil Mantannya. ngarep ini, sambil nonton. Balik dong. Karena Pika baca kalau doa di bulan Ramadan itu insya Allah dijabah ya. Betul. Amin. Dan akhirnya kejadian kan makan bareng kan? Nah, Apakah akan timbul bening asmara? Apa kamu? Ini keringetan. Tapi ini orang ya. Ya. Ini orang kalau di lokasi paling jahil. Enggak. Pokoknya siapapun yang main sama dia udah konsentrasi buyar. Udah kelar. atau mungkin Ellen itu stres karena dia sebenarnya. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau ngeliat enak ya orang pacaran keringet dilapin, ntar udah kawin dakian aja gak bakal. Ibu jangan curhat dong. Helmi. Ceritain dong Mi. Lo kan di CHS ini kan dulunya laki-laki yang bandel, akhirnya minta balik lagi sama istri lo Vina kan, mantan istri. Nah, lo sendiri dalam kehidupan sehari-hari lo begitu nggak? Ada sedikit. Sedikit apa bandelnya apa tobatnya nih? Bandel sama, ya dibilang tobat sih kita kesananya kita nggak tahu ya. Kita cuma bisa bilang tuh menjadi lebih baik lah ya. Amin. Kalau tobat tuh kayaknya kita Terlalu terlalu ini. Kalau saya sih menjadi lebih baik ya. Dan kalau karakter saya sih ya mungkin ada ngomong lo kan sedikit berat ya. itu kan? Hah? Ngomong lo kan lebih... Agak cempreng-cempreng juga. Enggak, lo kan ngomongnya kayak... Enggak lah. Pokoknya jadi Agak. petugas karkol modal berat gitu. Siapa tuh, apa dulu, pacar Vina yang dulu siapa tuh? Oh, aduh, siapa? Ya Allah. Itu adegan lu. Rizal. Riza. Kan lo kalau sama dia tuh kayaknya... Oh iya, iya awalnya. Nanti gua akan jadi pacar Vina yang baru.
Bapak kayak pengen banget masuk di CHS ya tau Habis Bram nggak boleh. sama sutradaranya ada adegan Lu yakin mau sama Vina? Vina gahar loh. Gahar. Gahar gila. ada adegan yang di kantornya Mas Bram nggak? Kan kalau kantor kan suka ada cateringnya datang, bapak masuk jadi bapak mau lebaran. Ada. Itu kan kalau ngomongin Helmi. Iya. Kalau ngomongin Baim sama Pika. Apakah akan terjadi? Sempit kali. Pakai mepet lagi. Coba close up mukanya Baim dan close up mukanya Pika. Mana kameranya? Biar kayak di sinetron. Anggap Kita aja. pakai suara hati. Coba. Iya. Lo close up Oh. Baim dan Ceritanya Pika. Nggak bisa, aku nggak bisa acting. Nggak apa-apa. Nggak usah kelihatan acting. Gua aja. suara hati Baim, lu suara hati Pika Ya, ya. ceritanya lagi di Kopa Milet 02 ya. Sekarang itu dulu deh, Pika dulu yuk. Siapa dulu? Lo dulu. Lo dulu. Suarain ya. Ayo. Baim dulu. Pika dulu. Aku senang banget kemarin diajak makan. Oh gitu ketawanya. Iya. Lihat saja nanti. Dia nggak tahu kalau aku ajak makan dia. Padahal aku akan membuat dia sakit perut karena ulah dia. Gak apa-apa deh, mendingan sakit perut daripada sakit hati tinggalin kamu lagi. Jadi gimana sih sekarang? Coba deh. Jadi kita tuh sering ngeledekin di Pika nih kalau di dahsyat nih Mbak Imi ya, Mbak Dewi. Dia tuh sering, ih pada enak banget sih punya pacar. Aku nih sendiri melulu, kapan dong dapat pacarnya? Suka curhat-curhat colongan sama Awan gitu. Iya benar. Kasian sih ya. Gimana sih ceritanya sekarang? Mau tahu yang benernya? Mau tahu Bang? Aduh. Kalau udah makan bareng sih kayaknya mau balik ya. Oh iya. Sebenarnya sih saya sama Say